Saatnya bergema. Reflection in the Quarter bersama komunitas Emmanuel Surabaya tentang Katolik lifestyle yang kadang suka mengusik dan menggelitik. Gemakan di hati dan biarkan gemanya sampai ke ujung dunia. Saatnya bergema. Saya Yudi. Adi. Dan saya Sutri. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Haleluya. Minggu lalu kan kita sudah merayakan pesta kerahiman ilahi ya, yang dirayakan pada hari Minggu setelah hari raya Paskah. Nah, hari raya ini ditetapkan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II di tahun 2000 untuk menanggapi permintaan Tuhan Yesus sendiri ke Santa Faustina yang ingin agar gambar kerahimannya dihormati pada hari Minggu setelah hari raya Paskah. Iya benar banget. Jadi hari ini kita edisi spesial karena kita lagi piknik di Jati Jajar bersama Romo Agung. Jadi kita akan ketemu Romo Agung, kita akan tanya-tanya lebih lanjut mengenai kerahiman ilahi. Karena kalau ada kerahiman ilahi, kenapa masih ada dosa? Manusia itu masih bisa berdosa. Karena itu, yuk guys, kita langsung aja ketemu Romo Agung untuk tanya lebih lanjut. Oke, yuk. Yuk. Halo Romo, gimana kabarnya? Ya, baik-baik. Nah, kabar saya sejauh ini cukup menyenangkan. Saya berada di sini. Ya, kabar kalian gimana? Ya, baik Romo. Sehat. Kami semua baik ya. Terima kasih ya Romo sudah mengundang tim Gema ini untuk hadir di Kesana Gereja Jati Jejer yang asri, yang dingin ini ya. Oh ya guys, untuk kalian yang belum tahu, Romo Agung adalah Romo dari Keuskupan Surabaya yang juga tergabung dalam Asosiasi Klerikal Komunitas Emmanuel. Betul ya, Romo ya? Betul. Ya. Iya, jadi Romo Agung ini adalah anggota komunitas Emmanuel sama seperti kita bertiga ini. Benar banget. Jadi saat ini Romo Agung sedang berkarya di Seminari Tor Tahun Orientasi Rohani Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Surabaya. Jadi Romo mungkin bisa perkenalan sedikit lagi Romo, biar kita makin kenal sama Romo Agung. Ya, betul. Saya adalah Romo Projo di Keuskupan Surabaya. Saya ditafiskan sekitar 4 tahun, sekarang menjelang 5 tahun yang lalu. Jadi sebelum saya bertugas di sini, berada di sini, di Jati Jajar ini, saya 2 tahun menjadi Romo Rekan di Paroki Katedral Surabaya. Kemudian 2 tahun berikutnya saya studi di Prancis, ya studi teologi spiritual. Lalu 1 tahun, ya sekarang jalan hampir 8 bulan lah kurang lebih di Jati Jajar ini. Jadi ya ini menjadi tempat tugas saya yang ketiga, begitu. Ya, ini tempat yang menyenangkan, jadi boleh dibilang ya cukup luas, ya Luas banget Romo. baru ada yang baru pertama di sini. Iya, Saya juga pertama kali di sini. Romo. Oh, pertama kali di sini. Ya. Iya. Nah ini kalau nanti kalian ya tadi sempat jalan-jalan kan ya, sempat lihat-lihat ya, ada tempat untuk camping, lalu tempat untuk pertemuan, tempat untuk retret, lalu juga ada seminaritor di situ, ya tempat di mana para frater dari Keuskupan Surabaya itu dibina selama kurang lebih 2 tahun untuk masuk selanjutnya ke seminari tinggi, demikian. Ya. Oke, wah mantap nih Romo perkenalannya. Nah, kita juga ke sini ini ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai kerahiman ilahi. Sebetulnya kerahiman ilahi itu apa sih Romo sebenarnya? Kok kalian tertarik ingin tahu tentang kerahiman ilahi? Mengapa ada sesuatu di situ atau bagaimana? Ya, minggu lalu kita baru saja merayakan pesta kerahiman ilahi nih Romo. Jadi kita ingin tahu lebih dalam. Oh ya betul ya. Ya minggu lalu kita merayakan pesta kerahiman ilahi. Iya. Nah, pesta kerahiman ilahi itu memang dicanangkan oleh gereja itu baru sejak tahun 2000 ya. Nah, itu memang baru saja, itu 1 minggu setelah Minggu Paskah. Ya, demikian. Nah, kalau kita lihat sendiri kerahiman ilahi, tadi pertanyaan Adi ya, makna dari kerahiman ilahi, maka kita bisa lihat bahwa Allah sendiri kerahiman ilahi ya. Salah satu hakikat atau esensi dari Allah itu adalah kerahimannya atau belas kasihnya, demikian. Nah, yang menarik adalah Indonesia ya, bahasa Indonesia memilih kata kerahiman. Ya ini berasal dari kata rahim, ya demikian. Nah, rahim itu sendiri kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani ya, untuk menyatakan belas kasih Tuhan
itu ada dua kata yang digunakan di dalam bahasa Ibrani. Nah, salah satu kata yang digunakan adalah rahamim, gitu, rahamim. Nah, rahamim ini berkorelasi ya, berkaitan dengan rahim, ya. Nah, rahim, ya, kalau kita tahu bahwa kata rahim itu bagi seorang wanita, ya, setiap wanita perempuan punya rahim, Ya. tempat bagaimana ya, seseorang yang mengandung, seorang perempuan mengandung bayi di situ, berada di dalam rahim. Nah, di dalam rahim itu, ya, di dalam rahim itu kan sang ibu, ya, seorang ibu melindungi anak, lalu juga memberi kehidupan. Bayangkan kalau kita ya, janin ya, janin itu tidak berada di dalam rahim, dia tidak akan mendapat makanan. Ya, dia akan mati. Ya, maka dia akan mati, terus terang demikian. Iya. Nah, di situ lalu juga dia janin itu mendapat tempat yang hangat, tempat yang nyaman, itu ada di dalam rahim. Nah, gambaran rahim dari seorang ibu ini menjadi gambaran kerahiman Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan dirinya, kemudian melindungi, merawat kita. Ya, terlebih kita ini kita tahulah, kita ini orang berdosa kan. Semua merasa kita pasti orang berdosa. Saya seorang Romo juga merasa saya berdosa, demikian. Nah, disitulah kita akhirnya kembali sebagai orang berdosa, sangat bersyukur punya Tuhan yang sungguh penuh belas kasih, yang memberi kerahimannya. Dan terlebih kerahiman Tuhan ini menjadi bagian, ya, esensi dari Tuhan itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, ya, hakikat dari Tuhan itu kerahiman. Oh iya. Nah, mungkin kalian pernah tahu ya, saya pikir kalian tahu ya, perumpamaan anak yang hilang. Ya, anak yang hilang. Ya, begitu. hilang. Nah, anak yang hilang itu anak yang sedemikian jauh. Dia kan berdosa. Ya, dia sudah menghabiskan harta warisan orang tuanya. Dia padahal orang tuanya belum meninggal, dia sudah minta warisan kan. Nah, itu sudah nggak benar. Tapi dia minta diberi sama bapak, lalu dia pakai untuk foya-foya, untuk macam-macam. Kemudian dia rasa dia sungguh berdosa, dia salah itu, lalu dia pulang ke rumah. Lah, sang bapak ini menyambut karena kerahiman itu, wajah belas kasih Tuhan terlihat di situ, ya. Wajah belas kasih Tuhan dihadapkan wajah orang berdosa. Kalau dalam bahasa Latinnya ada istilah yang menarik, ya. Itu misera, ya, orang yang penuh sengsara, dan misericordia, belas kasih. Ya, dua kata yang kita lihat ada dialektika, ada semacam pertemuan antara orang yang berdosa, yang sengsara, dengan dengan Tuhan yang pribadi yang belas kasih. Demikian. Ya, kurang lebih ya makna belas kasih. Jadi arti dari kerahiman itu memang benar-benar ada sangkut pautnya dengan arti harafiahnya dari rahim seorang ibu gitu ya, yang memang dari awal itu melindungi, menjaga, mencintai sehabis-habisnya dan segala macam, dan juga menjadi sumber kehidupan dari seseorang gitu ya, menjadi sumber kehidupan dari seorang manusia gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, di tengah samudera kerahiman Allah yang sebegitu luasnya itu, kan mungkin ada orang yang berpikir seperti ini ya, Romonya. Allah kan maha rahim tuh. Jadi saya hidup seenak saya aja. Jadi saya kadang berdoa, kadang males berdoa, kadang saya misa, kadang enggak. Saya nggak mau ke sakramen pengakuan dosa. Saya terus-menerus punya kebiasaan yang menjauhkan diri saya dari Tuhan gitu kan ya. Jadi ya bisa kayak gitu. Kamu kayak gitu ya? Iya. Enggak tahu. Mungkin kadang-kadang saya juga seperti itu. Gitu. Ya. Jadi bisa nggak ya dia itu, ada orang yang punya anggapan seperti itu ya? Tanggapan Romo seperti apa kira-kira kalau ada orang berpikir kayak gitu? Iya, kadang kita berpikir gitu ya. Saya juga kadang mikir ya, kalau Tuhan tuh penuh belas kasih, kerahimannya tanpa batas. Ya berarti katanya kan berarti dosa apapun kan bisa ya pasti akan diampuni toh. Jadi ya kita semua tidak ada masalah, kita bisa foya-foya, kita bisa senang-senang gitu ya. Toh nanti mungkin banyak dosa atau apa ya Tuhan toh ngampuni ya. Ya kadang ya orang banyak juga yang bertanya demikian. Tetapi ingat ya di dalam kitab suci Tuhan juga menunjukkan sisi yang kita sebut sebagai keadilan Tuhan, ya, keadilan Allah. Ya, maka kita bisa juga lihat Tuhan juga kadang menyebut bahwa hendaklah
kamu sempurna, ya sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Berarti ada sebuah panggilan kita untuk menjadi sempurna, menjadi kudus. Artinya hidup kita sehari-hari ini tidak boleh sembarangan gitu. Ya. Nah, itu juga yang menjadi perlu kita catat. Artinya belas kasih Tuhan itu ada menjadi bagian hakikat dari Tuhan, tetapi juga ada yang dinamakan keadilan. Keadilan Allah ini juga adalah hakikat Tuhan pula. Ya. Allah itu dikatakan sebagai Allah yang benar, maha benar. Maka salah satu bagian dari kemahabenaran Tuhan itu ada pada keadilan itu. Ya, coba kita bayangkan, kita punya bentuk di dunia pengadilan lah, ya. Dunia pengadilan itu seseorang punya salah lalu dia dituntut di pengadilan, lalu dia tidak diberi hukuman apapun, ya. Maka orang lain akan merasa, loh ini tidak adil. Dia berbuat salah kok tidak dihukum. Nah, apalagi Tuhan itu kebenaran bahwa dia itu sempurna, maka juga tidak mungkin, pasti ada sisi keadilan. Keadilan Tuhan di situ. Nah, maka kita lihat yang menarik dari iman Kristiani, ya, kita mau lihat di sini keadilan dan belas kasih, kerahiman, dua hal yang nampaknya akhirnya menjadi bertolak belakang. Nah, bagi manusia itu bertolak belakang demikian. Ya, kita terbiasa berpikir secara dikotomis, yang antara A tapi bukan B, atau B tapi bukan A. Nah, kita terbiasa berpikir gitu, soalnya ya manusia, ya, apalagi dengan dosa kita, keterbatasan kita. Tetapi di dalam Tuhan itu semuanya menjadi satu juga. Ya, tidak ada sisi yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Begitu, tidak ada pertentangan antara kerahiman dengan keadilan. Nah, kemudian di dalam kekristenan, ya, di dalam iman Kristiani, ya, yang menarik adalah bagaimana keadilan itu diterapkan dengan belas kasih. Jadi dia menerapkan keadilan itu lewat belas kasih. Dan itu nampak sekali ketika Yesus memberikan hidupnya di atas kayu salib. Ya. Jadi di atas kayu salib itu kan kita menunjukkan melihat kebaikan Tuhan, toh. Pemberian diri yang total dari Tuhan. Nah, tetapi kita juga melihat bagaimana Tuhan menggunakan jalan penderitaan ini, ya, salib ini menjadi sarana untuk menunjukkan keadilannya, bahwa kita semua ini yang berdosa ini dibenarkan, ya, dibenarkan lewat salib Tuhan, ya, lewat salib. Nah, soalnya apa? Kita nggak mungkin sebetulnya kita ini berdosa, lalu mungkin kita pikir ya udah, untuk menebus dosa kita berbuat baik, ya itu ada baiknya. Tapi namanya dosa itu selalu Tuhan itu melihat ada semacam korban yang harus dilakukan. Masih ingat mungkin dalam perjanjian lama, ya, bangsa Israel harus mengorbankan hewan dan sebagainya. Nah, itu bukan korban yang sempurna. Perbuatan baik kita sebetulnya juga boleh dibilang bukan korban yang sempurna, gitu ya. Nah, dan korban yang sempurna itu terletak pada salib Kristus, karena Tuhan sendiri yang memberikan dirinya. Nah, maka di sini kita mau lihat bahwa salib ini menjadi tanda keadilan itu. Ya. Maka bagaimana kita yang tahu bahwa lewat salib pula Tuhan mencintai, kita mau membalas itu. Kita mau beriman enggak pada kasih Tuhan ini, pada salib itu. Dan begitu pula di sini salib menjadi jalan dari keselamatan. Ya. Kita mau ikut lewat jalan salib ini enggak, gitu. Ya. Maka di situ kita mau melihat pula bahwa bagaimana aku menanggapi kasih Tuhan ini. Ya, demikian. Gitu ya. Jadi ya kita sebagai manusia ini juga harus punya sikap yang tepat gitu ya, Romo, untuk menjawab cinta Tuhan ini, pemberian tawaran cintanya gitu ya. Ya, betul. Jadi, ya, Tuhan sedemikian mengasihi kita, ya, kita membalas itu bagaimana. Ya, masih topik yang tentang kerahiman Allah, Romo. Ya, kalau Allah itu Maha Rahim, tapi kenapa ya Ia masih membiarkan manusia itu masuk atau jatuh dalam dosa, Romo? Wah, pertanyaanmu kok berat ya? Iya, Romo. Berat kayak gini, pertanyaan juga harus berbobot. Waduh. Penanyanya ini maksudnya. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Jadi kalau Allah itu Maha Rahim, kenapa manusia masih
jatuh ke dalam dosa gitu loh. Masih Membiarkan membiarkan. manusia itu berdosa. Sebetulnya Tuhan nggak membiarkan loh kita ini berdosa. Iya, nggak membiarkan. Ya. Jadi Tuhan itu membuat atau memberi banyak hal ya dalam hidup kita supaya kita ini terhindar dari dosa. Ya. ada pagar-pagarnya gitu kan. Iya, ada kurang lebih pagar-pagarnya ya. Ada malaikat pelindung yang sebetulnya selalu melindungi kita. Kemudian ada rahmat yang Dia berikan ya. Kita supaya kita selalu berjalan lewat rahmatnya itu berada di dalam kekudusan, kurang lebih ada karunia-karunia, sakramen-sakramen yang diberikan lewat gereja ya. Dari Tuhan lewat gerejanya agar kita juga memperoleh keselamatan. Kemudian 10 perintah Allah, ajaran-ajaran gereja, banyak hal yang Tuhan berikan sebetulnya di dalam hidup itu. Suara hati. Ya, termasuk suara hati, betul. Wah, kamu kayaknya cocok untuk jadi rohani. Jadi katekis habis ini. Sudah berkeluarga. Maksudnya juga berkeluarga. Iya, sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Iya, udah berkeluarga. Ya, termasuk suara hati itu membantu kita untuk menghindarkan diri. Tuhan tidak membiarkan itu. Tetapi memang harus diingat bahwa di situ Tuhan itu kita ini ya kita dianugerahi oleh Tuhan itu kebebasan, ya kehendak bebas. Ya kita ada akal budi tapi juga kehendak bebas. Nah, dengan kehendak bebas ya kebebasan yang kita punya ini ya kita pun akhirnya bisa memilih mengasihi Tuhan atau tidak gitu. Bisa memilih untuk berbuat yang baik tapi juga akhirnya berbuat yang tidak baik. Ya, karena kebebasan ini Tuhan sungguh menghargai kehendak bebas kita ini. Pada akhirnya ada resiko muncul dosa itu. Tetapi justru dari dosa itu malah kita akhirnya semakin melihat kerahiman Tuhan. Oh, benar juga. Iya. Kalau dosa itu nggak ada, kan ya dulu baik-baik saja tuh. Jadi kan kesannya kan nggak sampai terlihat yang lebih lagi dari Tuhan. Mungkin kalian pernah lihat film The Passion of the Christ. Ya, Di situ ada cerita seorang perempuan yang akan dilempari batu. Oh iya, betul. Lalu dia kemudian zina itu. Berzina karena berbuat zina, dosa yang besar. Ya, tetapi kemudian kan Tuhan ngomong barang siapa orang yang merasa tidak berdosa biarlah dia yang melempar batu pertama kali. Tapi akhirnya kan tidak ada. Kemudian perempuan itu kan ngangkat dia kayak gini terus ngangkat tangan pada Tuhan Yesus kan. Ya. Lalu Tuhan Yesus tarik itu. Ya. Nah, itu sebuah bentuk perjumpaan kalau tadi saya mengatakan misera et misericordia. Perjumpaan antara orang yang berdosa ya. Kemudian dengan perjumpaan wajah belas kasih Allah Tuhan ya. Artinya dosa memang tidak hilang karena itu ada kebebasan manusia di situ ya. Manusia mungkin untuk berbuat dosa. Tetapi justru dari situ semakin muncul kerahiman Tuhan yang semakin kita lihat begitu luar biasa, besar. Kerahiman Tuhan yang tanpa batas. Demikian. Iya. Jadi ini ya Romo ya. Jadi kesannya kayak membiarkan Tuhan itu, tapi ternyata enggak gitu ya. Tapi ternyata justru Allah tuh sangat respect sama kehendak bebas dari manusia gitu. Betul. Dari Allah sangat menunggu suatu tindakan aktif dari manusia untuk menggapai cintanya itu gitu ya Romo ya. Karena itulah dia beri kita kebebasan. Jadi sekarang setelah ngobrol-ngobrol ini kita jadi lebih paham ya, makna dari kerahiman Allah itu apa. Terus bagaimana kita sebagai manusia harus menyikapinya dengan benar supaya kita bisa menanggapi panggilan cinta Tuhan ini. Iya, betul. Oke, kalau gitu terima kasih Romo atas sharingnya siang hari ini. Jadi kita juga lebih mengerti lagi tentang kebaikan Tuhan dan kerahiman Tuhan seperti itu ya. Ya. Semoga episode kali ini semakin membantu kita semua untuk menghidupi suatu pertobatan yang sejati ya. Karena Allah kita itu Allah yang sungguh maha rahim. Betul ya. Thank you sudah bergema bareng bagi yang sudah nonton dan mendengarkan. Sampai jumpa lagi ya setiap tanggal 25. Oh, tanggal 25 ya? Iya, tanggal 25 kita selalu tayang episode baru. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan follow kita. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan episode-episode baru dari kita. Ya, benar banget. Dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman, ke kerabat, ke kenalan kalian semua ya. Agar gemanya sampai ke ujung dunia. Bye-bye.